Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Liana Octavia, sarjana teknik Magister Teknik dengan NIDN 0324109601 dan NUPTK 8356774675230163. Saat ini saya sedang dalam proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memamerkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada Prodi S1 Teknik Industri Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi Institut Teknologi PLN. Saya mengampu mata kuliah perancangan fasilitas dengan kode mata kuliah C42030510 dengan bobot mata kuliah sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang dapat diambil oleh mahasiswa mulai dari semester 5. Mata kuliah ini membahas prinsip, metode, dan pendekatan sistematis pada perancangan fasilitas industri yang efisien dan produktif. Fokus utamanya mencakup analisis kebutuhan ruang, hubungan antara aktivitas, aliran material dan informasi, serta penentuan tata letak optimal pada lingkungan manufaktur maupun jasa. Mahasiswa akan mempelajari metode kuantitatif dan perangkat lunak pendukung seperti AutoCAD dan simulasi layout. Selain aspek teknis, mata kuliah ini juga memperhatikan faktor ergonomi, keselamatan kerja, dan keberlangsungan dalam desain fasilitas. Pemahaman ini esensial dalam mendukung kinerja operasional, efisiensi proses, dan daya saing sistem industri secara keseluruhan. Kurikulum mata kuliah ini didesain berdasarkan Outcome Based Education atau OBE dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan, yakni CPL 1, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam, dan material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dari prinsip-prinsip keteknik industrian. Kemudian CPL 2, kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi-aspek yang realistis, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global di bidang teknik industri. Kemudian CPL keempat, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri. Lalu CPL 5 yaitu kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik industri yang diperlukan dalam praktik teknik industrial. Kemudian CPL 6 yaitu kemampuan untuk berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif. Dan terakhir CPL 8 yaitu kemampuan untuk bekerja dalam tim. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK, mata kuliah ini yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menerapkan prinsip matematika, fisika ruang, dan teknologi informasi untuk memahami prinsip dasar dari perancangan fasilitas. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu merancang sistem fasilitas industri yang memperhitungkan aliran material, hubungan aktivitas, batasan teknik, dan aspek keberlanjutan. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan eksperimen atau observasi tata letak, mengolah data spasial, dan menginterpretasikan hasilnya dalam konteks keputusan desain. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah perancangan tata letak dan fasilitas dengan pendekatan sistematik dan analitik. Kemudian CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu menggunakan software teknik industri dalam pemodelan dan evaluasi tata letak fasilitas. Kemudian CPMK 6, mahasiswa mampu menyusun laporan dan menyampaikan gagasan desain fasilitas secara lisan dan tulisan dengan jelas dan terstruktur. CPMK 7, yaitu mahasiswa mampu berkolaborasi secara efektif dalam tim multidisiplin untuk merancang dan mengevaluasi sistem fasilitas industri. Terakhir, CPMK 8, mahasiswa mampu menunjukkan tanggung jawab terhadap aspek keselamatan kerja, etika profesi, dan implikasi sosial dan rancangan fasilitas.
Perkuliahan perancangan fasilitas diselenggarakan selama 16 pertemuan. Dengan pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode ceramah interaktif, studi kasus, diskusi dua arah antar dosen dan mahasiswa, dan juga proyek mini atau project based learning, yang pada akhir perkuliahan mahasiswa akan dibimbing untuk dapat menghasilkan proyek mini dalam merancang fasilitas dari sebuah perusahaan yang mereka ciptakan sendiri. Kemudian, media pembelajaran yang saya gunakan untuk melaksanakan mata kuliah ini adalah meliputi PowerPoint presentasi, studi kasus, dan referensi dari buku dan artikel ilmiah yang terkait. Materi pembelajaran dalam 14 pertemuan, yakni pertemuan pertama mengenai konsep dasar, sistem fasilitas, dan tata letak industri, pertemuan kedua, tujuan, prinsip, dan tahapan perancangan fasilitas, pertemuan ketiga, tipe-tipe layout dan karakteristiknya, pertemuan keempat, itu hubungan antara aktivitas dan diagram AHPL, lalu pertemuan kelima, yaitu analisis kebutuhan ruang dan perhitungan luas area kerja. Pertemuan ke-6 mengenai aliran material dan informasi dalam sistem fasilitas. Pertemuan ke-7 yaitu teknik pengambilan data dan observasi dari sistem tata letak. Lalu pertemuan ke-8 permasalahan umum dalam layout. Lalu pertemuan ke-9 mengenai metode kuantitatif dari perancangan layout. Lalu pertemuan ke-10 yaitu evaluasi kinerja layout menggunakan pendekatan numerik dan grafis. Kemudian pertemuan ke-11 adalah visualisasi layout dengan perangkat lunak, AutoCAD, dan Visio. Lalu pertemuan ke-12 itu simulasi aliran proses dan material dengan software layout sederhana. Kemudian pertemuan ke-13 mengenai faktor keselamatan, ergonomi, dan keberlanjutan dalam desain fasilitas. Terakhir, pada pertemuan ke-14 mengenai etika profesi dan tanggung jawab sosial dalam perancangan fasilitas. Kemudian, untuk metode penilaian mata kuliah ini berbasis evaluasi aktivitas partisipatif sebesar 10% dengan aspek yang dinilai yaitu kehadiran di kelas, kualitas kontribusi, inisiatif, kontribusi, dan tanggung jawab. Kedua, evaluasi hasil proyek sebesar 30% dengan mencakup aspek kualitas, ketepatan waktu, kreativitas, inovasi, pemecahan masalah, relevansi proyek terhadap kebutuhan yang ditetapkan. Terakhir, ketiga, evaluasi kognitif berupa kuis sebesar 10%. Kemudian terdapat tugas mandiri sebesar 20%, UTS 20%, dan UAS 10%. Demikian pemaparan mata kuliah perancangan fasilitas yang juga tercantum ke dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Selanjutnya adalah bagian proses pembelajaran pada salah satu pertemuan pada mata kuliah ini yang dilakukan secara luring. Selamat mengikuti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi untuk hari ini di mata kuliah perancangan fasilitas. Kita melanjutkan pertemuan kita yang selanjutnya, yang kedua. Untuk hari ini, topiknya akan mengenai tentang perencanaan dari lokasi dari suatu perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini saya ingin memastikan teman kalian apakah lengkap? Lengkap, hadir semua ya untuk kelas ini. Oke, baik, kalau hadir semua kita lanjut apa saja gitu ya, apa yang akan kita bahas dalam hari ini. Yang pertama adalah hal yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik. Lalu yang kedua adalah faktor-faktornya. Yang ketiga itu tahapan bagaimana kita menentukan lokasi pabrik. Yang keempat adalah perencanaan lokasi yang pabrik itu seperti apa, yang baik itu seperti apa. Yang terakhir adalah alasannya. Kenapa kita bisa memilih suatu lokasi menjadi lokasi yang ideal. Nah, hal yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik itu sebenarnya banyak ya, ada beberapa. Tapi yang kita fokuskan ini di sini adalah dua. Yang pertama adalah tingkat pelayanan yang ingin diberikan. Kalau tingkat pelayanan itu diberikan kemana? Ke konsumen. Jadi di sini akan lebih berfokus kepada konsumennya. Gitu ya. Pertama adalah kedekatan dengan konsumennya supaya kepuasan konsumen itu juga tinggi, gitu ya. Konsumen itu cepat menerima produk kita. Kan kalau kita lebih suka yang instan ya dalam pengiriman dibandingkan kita harus nunggu seminggu atau PO malah, gitu ya. Lalu yang kedua adalah responsivitas. Jadi respons kita sebagai perusahaan dengan demand-nya gitu. Jangan sampai perusahaan kita ada di Kalimantan tapi market kita ada di Jawa. Kita nggak akan cepat tuh menerima informasi demand dari market kita. Lalu yang kedua adalah kendala pasokannya dari sumber bahan bakunya gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah fleksibilitas layanan. Jadi kita mendukung perluasan layanan dan sesuai terhadap kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Lalu yang kedua ini berhubungan dengan biaya, operating
cost. Nah, selain biaya transportasi yang memang jelas kita lihat gitu ya dari perpindahan, atau yang biasa kalian kalau beli online ada ongkir gitu ya, itu disebut dengan biaya transportasi, adalah biaya utilitas. Biaya utilitas itu bisa berupa listrik, air gitu ya, dan bahan bakar dan energi lainnya. Lalu selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Si operatornya yang ngebantuin kalian melakukan proses produksi. Seperti itu. Itu kan kita harus gaji ya, nggak mungkin kita suruh kerja free gitu, harus digaji. Lalu yang terakhir adalah biaya operasional lainnya yang mungkin tidak terconsider sebelumnya, kayak pajak. Kan setiap daerah itu memiliki harga pajak yang berbeda. Seperti itu. Lalu ada perizinan, itu juga harus mengeluarkan biaya. Apalagi kita mau membuat pabrik, misalkan manufaktur yang menghasilkan limbah, kita harus ada perizinan, yang nggak boleh sembarangan kita mendirikan perusahaan atau pabrik. Jadi, lokasi yang optimal itu akan menghasilkan pelayanan yang unggul dan biaya operasional yang lebih efisien. Lalu selanjutnya, faktor-faktor apa gitu ya penentu dari lokasi pabrik kita? Yang pertama adalah market location. Untuk faktor ini kita mempertimbangkan bagaimana kalau perusahaan itu dekat dengan konsumen, dan hingga tujuannya supaya kita bisa meningkatkan pelayanan kepada konsumen gitu ya. Jadi pengirimannya bisa lebih cepat, respons kita lebih baik gitu ya. Lalu kalau misalkan ternyata ongkos itu lebih mahal dari harga produksi kita, harga yang barang yang kita produksi, berarti kan otomatis kita harus dekatkan ke konsumen supaya kita harga jual itu tidak tinggi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan pabriknya jauh dari pasar, banyak dampak-dampak biaya yang ditimbulkan. Dan juga dampak bisnisnya juga terutama adalah harga jual yang tinggi. Kalau harga jual kita tinggi, otomatis kita tidak bisa bersaing gitu di pasar. Karena misalkan kompetitor kita mempunyai harga lebih murah. Kita kan sebagai konsumen lebih prefer harga yang murah dengan kualitas yang sama. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kita dekat dengan pasar, berarti dampak biayanya tuh bisa lebih rendah, kayak biaya ongkosnya, material handling, terus resiko barang kita hilang dan rusak itu juga lebih kecil. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah raw material location atau lokasi bahan baku. Jadi di sini bukannya kita dekat ke konsumennya atau ke pengguna akhir, tapi kita dekat ke supplier. Jadi supaya biaya yang dikeluarkan untuk mengirim bahan baku itu lebih rendah dibandingkan dengan biaya simpan gitu. Jadi misalkan bahan bakunya lokasinya jauh gitu ya, berarti biaya pengirimannya akan lebih tinggi. Waktu pengiriman akan lebih lama. Kalau bahan baku kita lebih lama, itu pasti perusahaan itu akan PO atau pre-order. Jadi ada back order seperti itu. Lalu faktor selanjutnya adalah biaya tangible dan intangible. Kalau tangible itu biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan saat pendirian dan pengoperasian pabrik. Contoh harga tanah, bangunan, utilitas, lalu ada energi, tenaga kerja, pajak dan retribusi. Seperti itu. Kalau biaya intangible biasanya biaya-biaya yang tidak bisa dinilai dengan uang. Contohnya ada biaya yang dipengaruhi oleh iklim, kayak kena banjir gitu ya, atau misalkan kemarau. Gitu. Lalu ada biaya tentang peraturan. Ternyata peraturan di pemerintahnya berubah, beda gitu. Kita harus menyesuaikan. Lalu stabilitas politik, lalu kemudahan untuk ekspansi. Jadi kan biasanya perusahaan itu suka mau memperluas gitu ya. Kalau misalkan demand-nya sudah tinggi kan pasti latihan produksi yang ada itu tidak memenuhi, kapasitas produksi tidak memenuhi. Otomatis harus menambah mesin, menambah operator, itu kan perlu lahan atau ekspansi. Lalu ada budaya dan sikap masyarakat. Nah, selanjutnya adalah tahapan, gitu ya, tahapan penentu dari lokasi, penentuan dari lokasi. Yang pertama adalah kita harus ketahui dulu regionalnya atau penentuan lokasi pada tingkat wilayah yang lebih luas atau makro. Di sini contoh kita mau mendirikan pabriknya di mana? Misalkan di Jawa Barat. Kotanya di mana? Di Kota Kerawang. Misalkan di situ ada area produksi gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu mau di kota mana, kita lanjut ke komunitinya atau penentuan lokasi pada tingkat komunitas atau kawasannya atau meso. Contoh di Kerawang itu kan banyak kawasan industri. Ada KIIC gitu ya, ada Surya Cipta. Nah, itu kita pilih tuh mau di mana. Itu namanya pada tahapan community. Jadi masih dalam kawasan. Nah, kalau sudah kita tahu komunitinya, udah kawasannya, kita tentukan maunya di mana sih, di blok apa, nomor berapa. Nah, itu baru kita masuk ke site-nya. Jadi real pabrik kita berdiri itu ada di mana. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Lalu ada perencanaan lokasi yang baik. Jadi bagaimana kita merencanakan lokasi yang baik? Yang pertama adalah kita memiliki kemampuan untuk melayani
konsumen. Jangan sampai kita memilih lokasi tapi konsumen kita tidak bisa dilayani. Lalu yang kedua adalah kemampuan mendapatkan bahan mentah. Bahan bakunya malah jangan sampai malah kita nggak bisa dapat bahan baku, gitu kan nggak bisa produksi. Lalu yang selanjutnya adalah kemampuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang cukup. Jangan sampai ke daerah tapi daerahnya nggak ada tenaga kerjanya. Kita harus mendatangkan tenaga kerja dari luar gitu. Contoh kayak film Pabrik Gula ya, dia dari desa mana dimasukin gitu ya, dia nggak dari orang sekitar gitu. Lalu yang terakhir adalah memungkinkan diadakannya perluasan pabrik. Jadi kita bisa memilih lahan yang memang lokasi yang luas tapi biasanya murah gitu supaya kita ada rencana ekspansi. Oke, mungkin materinya sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Cindy. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, Bu. Tadi Ibu udah menjelaskan apa itu market location dan raw material location. Nah, pertanyaan saya, dalam kondisi apa pendekatan si market location itu digunakan dan si raw material itu digunakan? Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana gitu kita menentukan market location dan raw material location? Itu berdasarkan dari jenis produksi kita. Kalau kita produksinya itu sangat tergantung dari bahan baku mentah, kita lebih prefer akan mendekatkan ke raw material location. Tapi kalau kita lebih ke distribusi, itu lebih prefer kita harus dekat ke pasar, ke konsumennya, jadi bisa lebih cepat. Seperti itu. Apakah terjawab, Cindy? Jawab. Oke, baik. Ada lagi ditanya? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Hamidah? Tadi kan udah dijelaskan tentang ada beberapa tahap untuk menentukan lokasi. Kenapa harus ada tahap regional, lalu community, hingga set? Kenapa harus ada tahap-tahapan tersebut? Oke, baik. Kenapa harus ada tahapan? Kita tentukan dulu nih regionalnya, lalu site-nya, lalu baru location-nya, gitu ya. Nah, tahap itu diperlukan supaya kita tahu jelas gitu ya, apakah pemilihan lokasi kita itu sudah tepat. Nah, jadi apakah misalkan kita pasarnya itu dekatnya di mana? Misalkan di Jawa Barat, berarti kan kita lebih prefer di Provinsi Jawa Barat. Jangan sampai kalau pasar kita ada di misalnya Sumatera Utara, ya berarti kan jangan jauh dari Sumatera dong, kita pilih yang Sumatera Utara. Tetapi kan di provinsi tersebut belum tentu ada kawasan industri. Gitu. Apakah semua kota di Sumatera Barat itu punya kawasan industri? Nah, tidak. Kita pilih nih kota mana yang memiliki kawasan industri. Setelah itu kita pilih kotanya, lalu kita lihat di kota tersebut kawasan industrinya itu ada apa aja sih? Gitu kan tergantung nih apakah kita pertimbangkan dari jarak ke konsumen atau harga tanahnya gitu ya, dan kita ingin pertimbangkan. Nah, setelah kita pertimbangkan kawasan industri kita mau pilih yang mana, berarti kan kita considernya dari konsumennya Bu gitu supaya ongkos kirim ke konsumennya lebih murah. Oke, kita pilih situ. Setelah pilih situ kan kita lihat di kawasan industri itu apakah ada ketersediaan lahan yang tersisa untuk perusahaan kita dibangun. Baru kita tahu location-nya seperti itu. Oke, apakah terjawab? Jawab Ibu, terima kasih. Oke, baik. Nah, tadi kan kalian yang bertanya ya. Sekarang gantian saya yang bertanya. Jadi untuk evaluasinya gitu ya, untuk materi ini adalah kalau misalkan ada sebuah perusahaan makanan ringan, terus ingin dia membangun pabrik baru. Nah, produk tersebut biasanya memiliki masa simpan yang pendek. Berarti expire-nya sebentar ya. Gitu. Nah, dan harus segera didistribusikan ke konsumen. Nah, faktor apa saja yang harus kita prioritaskan dalam menentukan lokasi pabrik tersebut? Ada yang bisa menjawab? Oke, Salwa. Izin menjawab, Bu. Jadi mungkin faktor yang harus diprioritaskan untuk menentukan lokasi pabrik tadi ada 3. Ada dari raw material location-nya, terus ada dari market location, sama dari biaya tangible dan intangible. Oke, baik. Betul ya. Tadi sesuai dengan disampaikan, faktornya ada 3 ya. Tadi ada kita tentukan dulu si perusahaan makanan ini, konsumennya itu lebih dekat atau tidak. Gitu. Karena dia kan punya masa simpan yang pendek. Otomatis kita harus dekat ke konsumen. Tapi kita harus consider juga bahan bakunya apakah bisa didapatkan dengan mudah. Jadi raw material location-nya juga harus kita pertimbangkan. Tadi juga ada biaya-biaya tadi, tangible dan intangible. Oke, baik. Nah, mungkin sampai sini kita bisa simpulkan. Jadi dalam perencanaan lokasi, kita harus menentukan lokasi yang optimal. Jadi kita lokasi yang tepat dapat minimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi operasinya. Lalu mempertimbangkan berbagai faktor. Tadi ada faktor pasar, bahan baku, tenaga kerja, biaya, dan infrastruktur. Lalu menyimbangkan biaya dan manfaat,
lalu menggunakan metode yang tepat dan mendukung berkelanjutan dan daya saing. Baik, mungkin ini adalah tugas gitu ya untuk pertemuan selanjutnya. Bisa kalian screenshot gitu ya. Jadi kita melakukan analisa dan rekomendasi lokasi yang baru berdasarkan tadi materi yang sudah disampaikan. Seperti itu. Baik, mungkin sampai sini saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan usahanya. Semoga ilmu yang diberikan kalian bisa manfaatkan di kemudian hari. Saya tutup untuk kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikianlah uraian dan proses pembelajaran mata kuliah perancangan fasilitas, di mana di dalam RPS dan proses pembelajaran untuk menjadi capaian lulusan memenuhi CPL yang sudah diatur pada program studi Teknik Industri Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi Institut Teknologi PLN. Saya, Leonora Octavia, STMT, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.